Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Widiana Mukti dengan NIM 5200411280. Prodi Informatika kelas E, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan proses terkait langkah-langkah dan pengerjaan soal UTS Big Data dan Analitik untuk kelas 7. Yang pertama, diketahui sebuah toko elektronik memiliki data sebagai berikut. Yang pertama dengan data 1, yaitu ini kantor cabang, jenis barang dan jumlah terjual. Lalu yang data kedua terdapat brand, seri produk dan harga. Pertama kita akan masukkan data tersebut ke dalam Excel. Itu di sini terdapat format XLSX, yaitu Excel. Nah, saya sudah memilikinya, yaitu sudah termudah di Excel. Di sini terdapat kosong dan lorem ipsum di jumlah terjual. Lalu untuk yang data kedua dapat kosong di bagian ID dan seri produk. Nah, dari data tersebut kita akan mengimportkan ke dalam RapidMiner. Kemudian langsung saja buka RapidMiner dan pilih blank proses. Nah, di sini kita akan klik import data dan My Computer, lalu cari lokasi penyimpanan data tersebut. Ini saya berada di folder kuliah, yaitu data 1, kemudian klik next. Nah, nanti akan otomatis terdeteksi sebagai berikut. Nah, kemudian klik next lagi. Nah, di sini data jumlah terjual yaitu bertipe polinomial. Nah, polinomial ini nanti tidak bisa dilakukan operasi matematika, jadi kita harus mengubahnya menjadi integer terlebih dahulu. Kita klik tanda panah ini dan kemudian change type, yaitu menjadi integer. Nah, kalau begitu nanti data ininya menjadi tanda tanya, tapi tidak masalah, ignore saja, kemudian klik next. Ini saya sudah memilikinya, jadi saya skip langsung. Kemudian yang data 2 sama, yaitu cari lokasinya, kemudian klik data, next. Nah, otomatis dan next lagi. Di sini juga sama, yaitu harga. Nanti akan dilakukan operasi matematika, jadi harus diubah menjadi integer terlebih dahulu. Kita ubah menjadi integer. Nah, kemudian ignore, lalu klik next. Tapi sini saya sudah memilikinya, jadi saya skip aja. Setelah diimportkan datanya ke dalam RapidMiner, kita akan menganalisis data tersebut, apakah data tersebut sudah layak dipakai atau tidak. Jika belum layak, kita akan melakukan pre-processing sehingga data tersebut menjadi layak untuk dipakai. Yang pertama kita masukkan data tersebut terlebih dahulu, kemudian kita cari operator yang bernama filter. Nah, sini filter example dan sama untuk data 2. Lalu kita hubungkan outputnya. Nah, klik di filter example, nanti di parameter di condition class nanti kita akan ubah menjadi no missing attribute. Nah, di sini akan menampilkan data yang atributnya tidak kosong atau berisi tanda tanya. Nah, di sini kita akan bukan keras dan coba. Oh, yang ini juga sama, no missing attribute, kemudian klik next. Nah, di sini datanya sudah hilang yang tanda tanya ini. Kita cek lagi yang versi originalnya. Nah, di sini terdapat dua tanda tanya, yaitu untuk row nomor 7 dan 8. Nah, tapi setelah dipakai filter example nanti akan hilang. Jadi sama untuk data kedua, kita hubungkan ke res dan klik run. Nah, di sini datanya sudah hilang juga, yang awalnya tadi terdapat tanda tanya. Setelah itu, jika sudah layak atau bisa dipakai, kemudian langsung lanjut ke nomor 2. Nah, di sini kita akan menggabungkan kedua data tersebut menjadi satu kesatuan dan jelaskan bentuk operator yang digunakan. Baik, di sini kita akan menggabungkan kedua data tersebut, yaitu data 1 dan data 2 menggunakan operator yang bernama join. Nah, ini kemudian kita drag and drop.
Nah, ini hubungkan di left, input left dan right. Nah, klik di parameter. Di sini kita akan ubah join type menjadi left agar nanti datanya disamakan ke data 1 sebagai induknya gitu. Kemudian di edit list terdapat left key atribut dan right key atribut. Key atribut ini digunakan saat penggabungan data akan digabungkan berdasarkan atribut yang dipilih. Jadi kedua data harus memiliki atribut yang sama. Di sini kita akan memilih ID karena kedua data memiliki atribut ID. Kemudian klik apply, bukan ke rest, lalu klik run. Nah, jadi nanti kedua data tersebut akan bergabung dan tidak ada tanda tanya karena sudah difilter terlebih dahulu. Seperti ini dari kantor cabang, jenis barang, jumlah terjual berdasarkan ID yang atau key atribut yang kita pakai. Kesimpulan operator join adalah kita bisa menggabungkan kedua data menjadi satu. Nah, dengan persyaratan harus memiliki atribut yang sama, yaitu ID atau bebas untuk dijadikan key atributnya. Ini seperti yang kita pakai yaitu ID. Lalu masuk ke nomor 3, yaitu kita akan menunjukkan hasil sebagai berikut, yaitu sebuah tabel dengan jenis barang dan jumlah total terjual dan jenis barang komputer dan tablet, dan ini masih belum diketahui. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan Rapid Miner. Nah, dari data ini kita hanya membutuhkan jenis barang dan jumlah terjual. Nah, ini saja, berarti dari sini kita bisa langsung ini atau bikin data baru, tapi saya langsung saja pakai yang di sini. Kita langsung menggunakan operator yang bernama aggregate. Dengan operasi aggregate kita bisa membuat atribut baru yang berdasarkan atribut data sebelumnya dan bisa dipilih di average atau di sum atau di minimum atau ini pada aggregate function. Nah, kita klik edit list dan akan muncul ini. Lalu kita akan pilih yang bernama jumlah terjual. Nah, di sini kita akan ubah menjadi sum atau jumlah. Jadi nanti jumlah terjual akan di total. Kemudian klik apply. Lalu pada select atribut, pilih atribut yang akan ditampilkan. Tadi yang ditampilkan hanyalah jenis barang. Kemudian klik ini tanda panah kanan dan atribut akan pindah ke selected atribut. Nah, selected atribut ini akan menampilkan semua atribut yang berada di sini. Kemudian klik apply. Lalu kita bisa run. Nah, jadi hasilnya akan seperti pada soal, yaitu menampilkan komputer dan tablet saja dengan jumlah total masing-masing. Jika memakai data satu saja, yaitu data 1, kemudian di filter example, yaitu untuk menghilangkan datanya, kemudian tidak perlu menggunakan join tapi langsung menggunakan aggregate. Nah, di sini sebenarnya sudah bisa munculkan ini, tapi kita juga harus mengganti nama, yaitu jumlah total terjual. Di sebelumnya datanya adalah sum jumlah terjual. Karena menggunakan agregat akan diciptakan atribut baru berdasarkan function yang dilakukan. Nah, di sini kita akan menggunakan operator yang bernama rename. Nah, di rename operator rename ini berfungsi untuk mengganti nama atribut. Klik dan pada parameter klik edit list, lalu pilih atribut yang akan diganti menjadi jumlah total terjual. Jadi jumlah total terjual seperti ini, lalu klik apply. Nah, kita run dan
nama atribut akan berganti menjadi jumlah total terjual. Dan saya kira sudah sesuai dengan persyaratan, yaitu ini jumlah terjual kemudian menampilkan jumlah barang terjual. Kemudian kita akan langsung masuk ke nomor 5, yaitu untuk mencari rata-rata dari total pemasukan yang diterima oleh toko elektronik tersebut. Kita masuk lagi ke ini dan kita hapus, kembalikan tadi ke dalam join. Kita hubungkan lagi class ini left, ini atributnya ID, ini juga sama ID. Nah, dari data gabungan ini kita akan mencari yang disebut rata-rata jumlah terjual, rata-rata total pemasukan yang diterima. Rata-rata total pemasukan yang diterima oleh toko ini adalah komputer dan tablet, dan jumlah masing-masing barang yang sudah terjual dengan harga sekian. Jadi awalnya kita harus mengalihkan harga dengan jumlah terjual barangnya, lalu kemudian kita baru menjumlah berdasarkan komputer dan tablet. Sini kita bisa menggunakan operator yang bernama generate attribute. Nah, generate attribute akan menciptakan atribut baru dengan fungsi seperti agregat gitu. Jadi di sini kita bisa membuat atribut baru, yaitu ini kita beri penghasilan, pemasukan saja, katakan pemasukan. Nah, di function expression ini kita klik tanda icon seperti kalkulator. Nah, di sini kita bisa membuat atribut baru berdasarkan perkalian atau operasi matematika yang akan digunakan. Di sini kita akan mengalihkan atribut, yaitu tadi jumlah harga barang dengan dikalikan dengan, di sini cari basic operation, kemudian cari yang ini, gambar bintang adalah gambar untuk mengalihkan. Di sini kita pilih jumlah terjual. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan diciptakan atribut sesuai dengan hasil dari harga dikalikan dengan jumlah terjual. Kemudian klik apply. Nah, seperti ini. Kemudian klik apply lagi. Nah, di sini kita coba run dan akan diciptakan atribut baru setelah harga, yaitu seperti ini. Setelah dikalikan dengan jumlah terjual, harga dengan jumlah terjual yaitu sekian-sekian. Nah, kemudian kita masih melakukan proses penjumlahan, yaitu dari total pemasukan berdasarkan komputer dan tablet. Untuk ini kita menggunakan agregat. Nah, kita masukkan seperti ini. Lalu di edit list seperti tadi, kita akan menjumlahkan jumlah terjual ini menjadi sum, dan add entry ini kita pilih yang pemasukan, dan ini jumlah sum. Kemudian klik apply dan select atribut agar nanti bisa mengkelompokkan, yaitu jenis barang. Kita apply, lalu kita akan run. Nah, nanti otomatis akan tercipta atribut baru, yaitu sum, jumlah terjual, dan ini berdasarkan penjumlahan atribut pada ini jumlah terjual dan pemasukan. Sekian, yaitu barangnya 76 dan ini pemasukan yang diterima. Yang
terakhir kita akan mencari yaitu rata-rata dari total pemasukan. Yang tadi sudah diketahui yaitu total pemasukannya yaitu ini sekian sekian. Kita akan mencarinya dengan menggunakan operator generate atribut lagi. Generate atribut. Nah, kita masukkan. Nah, di sini kita beri nama atribut ininya menjadi rata masukkan dengan function expression yaitu pemasukan dibagi dengan jumlah terjual, yaitu rata-rata jumlah semua barang jumlah semua pemasukan dibagi dengan jumlah semua barang. Nah, ini kemudian klik apply lagi dan kita akan run dan akan diperoleh yaitu sekian, yaitu 14.921 dan sekian. Dan di tablet ini 3 juta dengan total barang 60 dan 76. Jadi sudah diperoleh yaitu rata-rata dari per barang yaitu komputer dan tablet. Kemudian kita akan mengganti nama dari kedua atribut tersebut menjadi rename. Nah, di rename kita akan mengubah nama atribut sum terjual menjadi total jumlah terjual dan add entry lagi. Ini sum pemasukan menjadi total pemasukan. Kita klik apply dan kita jalankan lagi. Nah, di sini data sudah rapi dan sesuai dengan judulnya, yaitu jenis barang, total jumlah terjual, total pemasukan, dan rata-rata total ini salah, yaitu total pemasukan. Yang di generate atribut ini kita ubah menjadi pemasukan. Klik apply dan hasilnya akan seperti ini. Yang tadi salah pemberian nama di total pemasukan. Jadi sekiranya sudah memenuhi, yaitu mencari rata-rata dari total pemasukan yang diterima oleh toko elektronik tersebut, yaitu dengan operator yang bernama generate atribut. Yang pertama kita akan di sini kita lakukan operasi perkalian dan di sini kedua kita akan ganti menjadi rata-rata. Dari awalnya kita join kedua data tersebut, kemudian diberi generate atribut untuk fungsi perkalian. Nah, hasilnya kita akan jumlah menggunakan agregat, lalu diubah menjadi rata-rata menggunakan generate atribut, lalu di rename untuk mengubah nama atribut agar menjadi lebih rapi, sehingga menghasilkan data seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.